Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, serta ihsan. Salawat serta salam tidak lupa kita junjung agungan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baik, saya di sini akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Perkembangan Bahasa, yang diampu oleh dosen Ustazah Jauharatun Nafisah. Baik, langsung ke pembahasan yang pertama. Proses perkembangan bahasa. Proses perkembangan bahasa sendiri itu ada dua. Yang pertama ada perolehan bahasa pada anak. Tahap praproduksi, periode di mana anak mulai mengenal suara-suaranya dan merespon bahasa yang didengarnya. Yang kedua, perubahan bahasa dalam sejarah. Ialah perubahan fonetik dan fonologis, yakni perubahan dalam pengucapan dan bunyi-bunyi bahasa. Lalu perubahan morfologis, yaitu perubahan dalam struktur dan pembentukan kata-kata. Yang terakhir ialah perubahan sintaksis, perubahan dalam tata bahasa dan konstruksi kalimat. Selanjutnya, pembahasan yang kedua ialah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam bahasa. Faktor yang pertama ialah faktor sosial, mobilitas dan globalisasi. Perkembangan teknologi dan kemajuan transportasi telah meningkatkan interaksi antara budaya dan masyarakat yang berbeda. Hal ini berdampak pada adopsi kata-kata baru, pengaruh bahasa asing, dan perubahan dalam struktur bahasa. Selanjutnya ada perubahan sosial. Perubahan sosial seperti penggeseran nilai-nilai budaya, perubahan struktur keluarga, dan evolusi gaya hidup dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Selanjutnya ada faktor teknologi. Contohnya seperti media dan internet. Penyebaran media dan internet seperti televisi, radio, dan yang lain-lainnya telah memberikan akses yang lebih besar terhadap variasi bahasa. Penggunaan kata-kata baru dan perubahan dalam gaya berkomunikasi menjadi umum dalam era digital ini. Materi yang ketiga ada dampak perkembangan bahasa pada masyarakat. Adapun dampak perkembangan bahasa pada masyarakat, yang pertama ialah diversitas linguistik. Saya ulangi. Perkembangan bahasa menciptakan variasi linguistik yang berbahasa daerah, dialek, dan bahasa minoritas. Memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas, budaya, dan keberagaman dalam masyarakat. Selanjutnya ada komunikasi antar budaya. Yakni perkembangan bahasa memungkinkan interaksi antara budaya yang berbeda. Ini dapat memperkaya pemahaman dan toleransi antara individu serta mempromosikan kerjasama global. Yang terakhir adalah perubahan sosial dan ekonomi. Bahasa yang berkembang mempengaruhi gaya hidup dan perilaku konsumen. Ini memiliki dampak signifikan dan industri kreatif, periklanan, dan strategi pemasaran. Pembahasan terakhir ialah kesimpulan. Perkembangan bahasa melibatkan proses kompleks yang mempengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan teknologi. Perkembangan bahasa memiliki implikasi
yang luas, mulai dari komunikasi dan interaksi sosial, pendidikan hingga identitas budaya dan warisan. Pemahaman terhadap perkembangan bahasa ini penting agar kita dapat menghargai kekayaan, membangun pemahaman lintas budaya dan memanfaatkan secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan kita. Baik, sesi yang terakhir ialah penutup. Mari kita tutup presentasi ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.